Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan tidak ada halangan sesuatu apapun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ambarawa. Acara yang ketiga, inti dari acara aksi nyata. Kemudian acara yang keempat, diskusi. Dan yang kelima, acara penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ambarawa. Kepada Ibu Budi Hartati FPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman calon penggerak angkatan 7, saya hormati teman-teman calon penggerak angkatan selanjutnya, dan sebagai peserta pembebasan ataupun diseminasi budaya positif dan aksi nyata calon penggerak yang ke-7 di rumah ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman peserta pembebasan diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan ke-7 yang berbahagia, hari ini kita akan menerima pembebasan. Kita akan melihat seperti apa, dan semoga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Tidak ada yang sempurna. Satu sisi saya sebagai kepala sekolah pengennya kelas ada gurunya semuanya, tapi satu sisi dari kementerian ada kegiatan guru penggerak yang terus setiap saat, dan otomatis juga ada pembebasan, kemudian ada aksi nyata, belum lagi yang guru PPD, belum lagi ada kegiatan FGMB. Kalau saya sebagai kepala sekolah idealnya pengennya guru semua ada di dalam kelas, tetapi saya mikir lagi, kalau Bapak Ibu guru ini aja saya kurung di dalam kelas saja, apa yang bisa kita tingkatkan untuk anak-anak kita kalau panjenengan tidak ada acara diskusi semacam ini? Ini sangat bermanfaat. Pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu pada saat mengajar, tetapi juga ada kegiatan yang bersamaan seperti ini. Kita atur waktunya bagaimana anak di dalam kelas apabila terpaksa harus ditinggal, ya bicaranya bocah waktu orang kami. Anak kita ajak bicara itu, wah, ini curami. Aku ke ibu mau ada acara di bawah, ada banyak tamu di sana, ada hampir 40 guru bahasa Indonesia, hampir 40 tadi ya Bu Lydia ya, 40 karena ada yang baru lagi, dan banyak ibu-ibunya. Lain dengan kami yang di fisika banyak bapak-bapaknya, kalau di bahasa Indonesia banyak ibu-ibunya. Dan tadi juga saya sudah mengizinkan karena biologi itu ada 3, satu Bu Pani Cuti, kemudian Bu Wahyu ada acara ini, dan maka Bu Puri saya putuskan jangan angkatan GMP kalau nanti tidak ada yang berangkat nanti dikiranya tidak apa-apa, nanti
sekiranya kepala sekolah tidak mengizinkan. Bapak Ibu semuanya harus bisa mengerti kenapa mungkin tidak diizinkan atau semua. Tetapi kalau MBMP, saya berharap karena dari situlah Bapak Ibu akan bisa berbagi ilmu dan bisa menimba ilmu MBMP itu, manfaatkan untuk semuanya. Bagaimana PMM-nya di MBMP itu untuk bisa digunakan secara maksimal agar masing-masing MBMP bisa saling memotivasi antar teman. Maka untuk yang di sini kita juga akan menimba ilmu bagaimana membuat budaya positif di kelas. Saya memang sudah minta kepada Pak Pras bicaranya calon-calon guru penggerak yang sudah bergerak untuk bisa share ilmu kepada teman-teman di lokasi di sekolah. Kalau panjenengan yang guru penggerak ini menang baik di golpek dhewe ilmunya ya ora manfaat, manfaat untuk murid, tapi teman yang di sampingnya yang kak saya, yang belum guru penggerak, yang akan jadi guru penggerak dan yang tidak akan jadi guru penggerak kan juga pengen ngerti gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa share ilmu dan kita bisa ambil manfaatnya. Semoga di kegiatan ini bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan saya kasih support kepada teman-teman yang di angkatan 10, 11, 12 masih proses, semoga lolos semuanya. Itu resiko sekolah, sudah resiko sekolah kalau akan ketinggal-tinggal. Tapi harapannya dalam setahun 2 tahun ini, ibaratnya kok zaman dulu saya ya SPKG terus-terusan. Kalau dulu memang di SPKG itu di hari Sabtu, jadi kita gurunya dikosongkan di hari Sabtu. Tetapi untuk ini kelihatannya kalau saya mau minta Pak J sama Pak Rus ini sing PPG atau sing CGB di los nggak ngajar atau MBMP dikosongkan, kelihatannya yang juga ya. Kurikulumnya nanti tambah budak Pak J, tambah budak alasan. Pak Rus saja sudah mungkin. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak J sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak atas sambutan dari Bu Budi. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti dari aksi nyata diseminasi atau pengibasan budaya positif di SMA Negeri 1 Ambarawa. Kepada Bu Sri Wahyuni, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Kimia. Ini merupakan sebuah pola pikir dari kita bertiga. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bersama kita bertiga di sini calon guru penggerak angkatan ke-7 untuk bisa sharing kemudian diskusi tentang budaya positif. Dalam budaya positif di sini saya Bu Wika akan membahas budaya positif, kemudian Pak PS itu akan membahas tentang keyakinan kelas dan Bu FS atau Bu Busi akan membahas tentang segitiga restitusi. MA akan membahas tentang segitiga restitusi. Di sini saya dari mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan mencoba menyaringkan atau menyimpulkan bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita, khususnya di Semanega. Jadi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sudah Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa di Semanega, di sekolah kita sekitar ini merupakan satu-satunya sekolah di Ambarawa. Jadi merupakan sekolah favorit kita sendiri sebagai guru di SMA Negeri 1 Ambarawa harus tahu ada apa sebenarnya di SMA 1 Ambarawa, apa nilai unggulnya yang kita punya. Kemudian di sini juga saya sertakan kegiatan-kegiatan yang ada di Semanega. Bisa Bapak Ibu lihat di situ ada Disnatalis kemarin kita Desember dengan ada
pada saat pengambilan rapor untuk para peserta didik kita. Akurasi foto. Kemudian dari pertanyaan tadi yang sudah saya ungkapkan di depan, bahwa keunikan atau keunggulan dari Semarika itu karena kita mempunyai budaya sekolah atau disebut dengan school kultur. Ini merupakan sebuah budaya yang kokoh. Kemudian bagaimana agar kita bisa tetap eksis. Nah, di sini kita memerlukan perpaduan dari semua unsur, terutama ketiga unsur, yaitu siswa, guru, kemudian orang tua. Dan nantinya di sini akan menciptakan komunitas yang baik. Kita bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga menjadikan Semarika itu unggul dan sekolah favorit di masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu budaya sekolah. Jadi di sini budaya sekolah itu merupakan sekumpulan nilai yang melandasi terutama perilaku kita, kemudian tradisi, kebiasaan, keseharian kita, dan simbol-simbol yang kita praktikkan, baik kepala sekolah, kemudian petugas administrasi, kita sebagai guru, kemudian siswa dan masyarakat di sekitar sekolah. Budaya sekolah itu merupakan ciri khas kita, jadi menjadi karakter, kemudian watak, citra sekolah yang ada di masyarakat luas. Pasti Bapak Ibu guru sudah tahu semua, ini adalah misi dan visi dari sekolah kita. Saya bacakan visinya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian berbudaya dan berprestasi. Itu visi dari sekolah kita. Kemudian dari budaya positif di Semarika itu ternyata sangat banyak sekali. Di sini saya coba merangkum dari budaya sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Itu sangat banyak sekali, dari salam dan senyum, kemudian kita setiap kali melaksanakan upacara bendera, kemudian kita juga ada tadarus untuk yang beragama Muslim, kemudian kebaktian, kemudian seragam sekolah kita juga ada, kemudian kita juga melaksanakan sholat berjamaah, kita melakukan 5 hari belajar, kemudian selalu melakukan doa bersama, kemudian termasuk moto kita, jadi kerja keras, cerdas dan ikhlas, kemudian kreatif, kemudian kita juga ada bulan bahasa, kemudian peduli sesama. Ini sudah kita lakukan semua. Kemudian kita juga melakukan wisuda siswa atau wasana-wasa, lintas kendali soto, mengadakan buku tahunan atau katalog. Kemudian bersih dan disiplin pasti. Kemudian kita juga untuk mengasah kreativitas siswa ada pensi. Kemudian keteladanan, ada praktek ibadah, kita mandiri dan bertanggung jawab, dan berbagai ekstra kurikuler yang kita punya. Jadi di sini perlu penegasan atau menciptakan budaya sekolah itu yang akan menjadi identitas diri, menjadi kebanggaan kita. Itu tidak hanya intra kita yang kita kembangkan intrakurikuler, tetapi ekstrakurikulernya. Dan ini yang nantinya akan menjembatani siswa untuk menjadi lebih kreatif, kemudian mengasah minat dan bakat dari siswa. Ini anak-anak memberikan pembelajaran online kelas. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kita sebagai guru, sebagai pendidik, dengan berlandaskan atau berpedoman pada visi dan misi sekolah kita tidak hanya mencerdaskan otak peserta didik atau siswa kita, tetapi juga wataknya. Jadi harus ada 4 yang harus kita garis bawahi menjadi satu sinergi, yaitu adalah kecerdasan intelektual yang perlu kita asah, kemudian emosional dari anak-anak didik kita juga perlu kita asah, kemudian rohaninya dan sosialnya. Berarti Bapak Ibu guru juga bisa menyimpulkan bahwa adanya budaya
budaya sekolah agar tetap eksis itu perlu keterlibatan 3 pihak, yaitu orang tua di sini yang akan mendukung kegiatan siswa, kemudian guru itu merupakan keteladanan dari siswa, kemudian akan menciptakan siswa yang berprestasi dan membanggakan sekolah kita. Nah, dari kegiatan-kegiatan budaya sekolah agar tetap eksis kemudian menjadi gengsi tersendiri dalam sekolah kita, itu perlu sistem yang utuh, kemudian kita harus mempunyai indikator yang jelas sehingga karakter atau watak dari siswa Semanega itu bisa kita terpotret dari luar itu secara optimal. Nah, di sini nanti akan berpengaruh pada seluruh ekosistem sekolah kita. Nah, peran apa kita sebagai guru di sini? Jadi sebagai guru di sini selain mendidik benar-benar berarti dengan kasih sayang tanpa kekerasan sekarang, kemudian memahami bakat, minat, kebutuhan belajar siswa, kita juga harus menciptakan lingkungan suasana yang nyaman untuk belajar, kemudian kondusif dan menyenangkan, sehingga sebagai guru kita bisa memfasilitasi semua kebutuhan dari peserta didik. Nah, di masa sekarang ini, terutama dalam kurikulum Merdeka, jadi kita juga harus menciptakan budaya sekolah. Nah, di sini menurut diskusi kami dari kita bertiga, untuk budaya unggul, untuk saat ini yang harus kita garis bawahi ini di dunia global itu harus mempunyai, yang pertama itu paling tidak anak-anak harus memiliki daya juang yang tinggi dan tidak menghilangkan jati dirinya, terutama sebagai suatu bangsa, dan tidak mengenal kata putus asa. Kemudian untuk budaya Semanega sendiri nantinya agar bisa tertanam, kemudian siswa sadar dengan sendirinya, nanti akan menciptakan siswa yang bebas narkoba, rokok, minuman keras, kemudian tawuran antar pelajar dan penyakit-penyakit para siswa kita atau kita sebut dengan kenakalan dari pelajar. Nantinya kita harapkan kita dapat menciptakan lulusan yang terbaik yang mampu bersaing atau mempunyai daya saing di luar. Dari yang sudah kita bahas tadi, berarti di sini kita akan menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, suasananya kekeluargaan itu sebagai faktor utama atau faktor pendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang baik. Karena dengan suasana yang aman, nyaman, kemudian bersahabat dengan siswa itu akan tenang dalam belajar. Salah satu usaha untuk menciptakan keharmonisan tersebut yang sudah kita laksanakan di pagi hari, yang saya amati ini sudah berlangsung, yaitu budaya salam dan hormat. Jadi tiap pagi. Jadi di sini kita bisa menanamkan ke siswa itu tidak membedakan sara, sehingga terbangun tata krama secara sistemik dari siswa. Kemudian nanti pada akhirnya kita akan membangun akhlak kultur karimah dari siswa-siswi kita agar menjadi siswa yang baik. Saya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi di sini sekolah harus bisa melestarikan budaya lokal, kemudian kita sandingkan dengan tren budaya global yang sudah berkembang. Jadi di sini kita bisa menekankan ke bahasa daerah, itu perlu kita kembangkan ke siswa. Ada kamis bahasa Jawa juga, kemudian ada gamelan, kemudian tari tradisional yang kita seimbangkan atau kita selaraskan. Itu yang merupakan warisan budaya bangsa yang kita selaraskan dengan budaya global sekarang, yang anak-anak sekarang senang band, kemudian senang modern dance seperti itu. Jadi harus kita selaraskan dengan budaya sekarang. Kemudian ini dari keunggulan sekolah itu tidak, saya simpulkan, tidak ditentukan oleh besar kecilnya dana yang tersedia, tetapi dari kita, komitmen dan dedikasi dari kita sebagai pendidik, guru, kemudian peran orang tua tadi untuk memajukan sekolah. Kemudian dalam menciptakan budaya sekolah agar tetap eksis, kita
kita harus terus membangun. Yang pertama adalah kredibilitas, kemudian akuntabilitas kinerja, sehingga akan melahirkan stigma. Oke. Terus stigma kepuasan di kalangan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Intinya seperti itu untuk budaya positif yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan keyakinan kelas oleh Bapak Prasetyo Wibowo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru-guru hebat ya, calon-calon berikutnya. Pak Bin, menurut saya nanti ini kami kan ada batas durasinya. Durasinya kami itu sebenarnya 60 menit untuk bertiga. Mungkin karena tadi juga panjang, Wahyu juga panjang. Ada 10 menit saja. Diskusinya nanti mungkin diskusinya hanya sebentar saja karena nanti dulu kita tadi membatasi sekitar maksimal itu 15 menit kalau bisa. Oh iya, tetapi ini penting Bapak Ibu, kami harus mencoba untuk menularkan atau sharing di sini karena ini kewajiban PGP yang sudah lolos ini harus menularkan ilmu, siapa tahu nanti bisa diterapkan karena inti dari ilmu dari kurikulum merdeka ini kan sebenarnya kita bagaimana mengubah sebuah paradigma SMA di sekolah-sekolah, tidak harus SMK ya, mungkin dari TK sampai dengan perguruan tinggi ya, itu intinya bagaimana kita itu membentuk sebuah disiplin positif. Jadi bagaimana kita itu sebagai warga sekolah itu menciptakan lingkungan yang positif, menjadi budaya yang positif. Sebenarnya bagian saya ini pembentukan keyakinan kelas ini juga penting. Ini adalah muara dari segala intinya teori dari disiplin positif. Teorinya nanti ada restitusi, ada 5 kebutuhan, ada nilai-nilai kebajikan. Nanti itu muaranya bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Di kelas mungkin Bapak Ibu sudah besok di dalam kelas itu sudah ada yang tertempel di situ keyakinan kelas. Mungkin itu produk-produk yang sudah praktek di situ ya. Mungkin dari angkatannya Pak Erwan, angkatan 5, jadi angkatan 5 itu sudah membuat keyakinan kelas gitu. Nah di sini nanti saya akan mengenalkan Bapak Ibu bagaimana prosedurnya biar Bapak Ibu itu mengenal ternyata dari teori-teori itu disimpulkan akhirnya kita harus membahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan menggeser yang namanya peraturan sekolah. Kan dulu kita mengenal ada skor gitu, skor kalau kita itu terlambat, skornya 5, kalau kita tidak berangkat 10 nanti dikumpulkan nanti los itu tidak boleh kalau di kurikulum merdeka itu akan intinya menggambar karir anak gitu. Jadi anak itu sebenarnya kalau secara teori filosofi diajar di Dewanto itu sebenarnya kita harus memerdekakan anak. Bukan berarti pembelajarannya merdeka, bukan. Tapi bagaimana kita memfasilitasi anak itu dengan potensi-potensi yang berbeda. Panjenengan tidak bisa menyamakan si A, si B itu sama, tapi berbeda. Dan cara mengajarnya juga berbeda. Kita mempunyai prosedur minimal dalam konseling, mungkin dalam membagi anak sesuai dengan tipe belajar itu is okay, tapi itu adalah minimal ya gitu. Jadi kita bisa membagi anak berdasarkan tipe belajar yang visual, auditory, sama kinestetik. Itu sebenarnya membantu anak-anak lebih merdeka dalam pelayanan di kelas. Jadi intinya bagaimana kita membudayakan budaya disiplin ini menjadi yang positif. Tadinya banyak bullying, baik itu bullying antar siswa atau guru dengan siswa atau siswa dengan guru dan sebagainya. Itu yang kita akan hapus. Mungkin ini sesuatu yang susah, tetapi perlu kerja keras. Makanya ini kenapa ada diseminasi, yang artinya bagaimana kita mengenalkan
kita nanti bersatu untuk membentuk sekolah ini menjadi yang budaya positif. Next. Bapak Ibu, nah ini sebelum kita melangkah ke prakteknya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kita bisa mengambil contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan jalur tidak mengendarai kendaraan roda 2. Prediksi jawaban pasti prediksi yang paling itu keamanan. Keamanan kepala kita biar tidak terbentur gitu. Ya, apalagi itu harus standar ya, harus ada kacanya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini begitu rapat itu sudah pengalaman ya. Mungkin pengalaman pas dulu nggak pakai rapat itu keberhentian apa itu tidak aman. Jadi di jalan itu sangat berbahaya. Nah itu artinya apa, bahwa di situ jawaban yang paling kemungkinan yang dijawab oleh banyak orang adalah itu keamanan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Siapa kemungkinan jawabannya apa Bapak Ibu? Pasti kan untuk keamanan dan kesehatan kan, biar kita tidak tertular COVID gitu ya. Intinya itu jawaban kemungkinan yang terbesar jawabannya seperti itu. Nah itulah Bapak Ibu yang dinamakan nilai keamanan, safety, keamanan. Terus kesehatan itu adalah nilai Bapak Ibu. Itu yang nanti kita ambil sebagai bentuk keyakinan. Nah kenapa kita harus menggunakan nilai-nilai itu? Karena keyakinan ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi kita itu di sini belajar CGP itu belajar bagaimana kita itu melatih bagaimana motivasi anak itu biar bisa muncul motivasi dari dalam. Kalau motivasi dari luar itu nanti hanya sementara Bapak Ibu, tapi kalau dari dalam itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dimanapun panjenengan berada di lingkungan manapun itu akan tertanam Bapak Ibu. Itu yang namanya motivasi intrinsik. Nah ini sebagai landasannya adalah nilai-nilai kebajikan. Ya ini Bapak Ibu, kita bisa melihat pusat dari rencana itu adalah peraturan kelas. Itu kita bisa mengibaratkan adalah tata tertib sekolah. Nah, sudah ada di situ. Nah, kemudian bagaimana kita akan merubah tata tertib itu menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Itu perlu adanya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas itu terbentuk, Bapak Ibu akan membentuk sebuah lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif itu dibutuhkan keyakinan kelas, baik itu di tingkat jenjang SD dan dari TK sampai SMA atau mungkin kuliah, itu harus ditumbuhkan itu. Jadi nanti bisa kalau mama sudah KM itu dari TK anak-anak sudah terbentuk Bapak Ibu, masuk SD tidak enak itu ya, terbentuk SMP dan terbentuk SMA dan terbentuk SMA. Jadi nanti menjadi benar-benar generasi yang positif Bapak Ibu. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter Bapak Ibu, kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kependudukan negara. Itu tujuannya secara global. Next. Ini Bapak Ibu contoh dari nilai-nilai bagian Bapak Ibu nanti kalau bisa diambil sebagai contoh itu nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Nah ini Bapak Ibu itu ada bagaimana kita mengubah sebuah peraturan menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan. Ya, itu menggeser bagaimana menggantinya. Nah di situ ada contoh pembalikan barang di tempatnya. Itu
nilai bajingan adalah bertanggung jawab gitu ya. Nah nanti kalau membuat sebuah keyakinan kelas akan terfilter, akan menjadi sederhana Bapak Ibu ya. Contohnya peraturan ada tidak boleh terlambat, tidak boleh keluar dari ajaran ajaran itu kan tentang bagaimana menghormati waktu ya. Itu nanti bisa kita mix jadi sederhanakan menjadi menghormati. Itu Bapak Ibu. Kelebihan dari keyakinan kelas itu gitu. Nah sifatnya abstrak Bapak Ibu kalau keyakinan, bukan konkret. Kalau peraturan itu bersifat konkret Bapak Ibu. Nah, jadi kelihatan bahwa ini loh tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti dapat hukuman. Kita akan menghindari itu Bapak Ibu. Kita akan menggeser sebuah ini tidak mudah Bapak Ibu, makanya ini perlu nanti komponen sekolah itu harus tahu semua tentang budaya positif. Next. Tahapan menciptakan program pendidikan Bapak Ibu di sini ini yang paling juga penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti melihat atau praktek di kelas ini apa ya, memperdalam keyakinan kelas. Urutannya seperti ini Bapak Ibu. Pertama melihat dasar kebajikan yang akan disusun tadi ya, tadi dasar KWK. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Jadi tidak semua nilai kebajikan itu dipakai Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan ini bisa kita pilah-pilah, bahkan nanti bisa digunakan tidak hanya keyakinan kelas Bapak Ibu, bisa untuk visi-visi kelas atau visi-visi sekolah. Visi-visi sekolah itu landasan fundamentalnya dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dari kementerian itu yang kita harus praktekkan itu adalah itu apa? Project P5 ya. Atau profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen yaitu nilai-nilainya salah satu nilainya. Tapi kita nanti bisa menggunakan nilai next. Pembelajaran keyakinan kelas ini ya Bu. Sifatnya abstrak ya Bapak Ibu, keyakinan itu. Kemudian keyakinan berupa pernyataan pernyataan bahwa itu bukan kata, tapi pernyataan. Nanti ada contohnya. Kemudian sifatnya bentuknya positif. Ya, kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi nanti dibatasi 3 sampai 7 kalimat ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuai dengan yang dapat ditetapkan di lingkungan tersebut. Jadi nanti di kelas akan ada beda antara kelas 10, 1, 10, nanti berbeda sesuai dengan objek. Nah, subjek. Kalau siswa itu sekarang bukan objek, tapi subjek pembelajar. Nah, karena nanti bergerak, itu subjeknya bergerak. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat dari gurunya, ya, siswanya bersedia meninjau kembali keyakinan. Jadi keyakinan itu bisa luntur kita membuat susah-susah pakai curah pendapat, lama-lama luntur bisa luntur. Makanya kita perlu adanya ini yang terakhir ini yaitu bagaimana kembali keyakinan lewat apa? Lewat ya evaluasi, refleksi, pendalaman. Jadi nanti ada pendalaman dulu itu. Yang keyakinan itu pendalaman kita, misalkan kita mau ngajar dulu, nah kita coba masukkan pendalaman tentang keyakinan kelas. Next. Prosedur. Prosedur ini yang nanti Bapak Ibu praktekkan di kelas. Ya, jadi yang pertama yaitu siswa melakukan curhat pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi ada peraturan sekolah, nanti ditampilkan apa tuh peraturan yang ada di Semaneja itu apa. Terus apa yang mau dipakai? Jadi peraturan itu mana yang mau dipakai? Ya. Kemudian sepakati. Oh ini Pak, ini ya. Kita nanti setelah sepakati, kemudian mencatat semua masukan murid. Jadi kita dalam pendaftaran itu murid harus
punya pendapat, kita rencanakan semua, kemudian menggunakan kalimat positif. Jadi peraturan itu ada yang negatif, Bapak Ibu. Misalkan tidak boleh merokok, kan tidak boleh kalimat negatif. Tidak boleh terlambat, apa ya? Yang negatif itu menjadi kalimat yang positif diganti. Kemudian pendalaman pemahaman peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi bagaimana nanti sebuah peraturan yang sudah dicatat itu dialihkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, kalimat-kalimatnya seperti apa? Misalkan tidak boleh merokok, nanti menjadi keyakinan kelas nilai kebajikannya itu apa? Nanti ada contohnya baru. Kemudian terdiri dari 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja. Jangan sampai biar kenapa tidak banyak-banyak ya, biar anak itu mudah menghafal. Kalau terlalu banyak nanti mudah lupa. Kemudian meninjaukan dan menyetujui ya, nanti keyakinan kelas itu tidak hanya dicatat oleh ibu tapi harus diteken atau ditandatangani oleh ya gurunya sama anak-anak. Kemudian dilekatkan di dinding kelas yang mudah terbaca. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat 10-10, 10 mak, atau 10 yang lain. Next. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas, nah itu bentuknya pernyataan ya Bapak Ibu, bukan kata, pernyataan. Ya, kalau nilai kebajikan bentuknya kata ya, menghormati, peduli, dibentuk sebuah pernyataan. Itu kelas. Satu, ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu nanti ditempel juga. Kalau kelas 5 jangan selalu bersikap positif, ya, lebih agak umum, karena perkaranya sudah tidak. Kemudian ya, kelas 7 dan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu dalam itu ada komponen nilai-nilai kebajikan macam-macam menghormati, ada toleransi, ya, ada kerjasama dan lain sebagainya. Next. Nah, implementasinya. Next, ini bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan dengan sebuah pengantar bahwa biar anak-anak itu tahu bahwa oh ini loh bagaimana kita membuat sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas ya, itu harus dijelaskan dari awalnya. Nah itu ya, karena waktunya nggak usah dimulai ya. Peraturan sekolah, nah ini baru kami mendapatkan kesiswaan tentang peraturan kelas ini yang sudah pernah terjadi loh. Ya, mungkin tahun ini tidak diterapkan karena kita IKN ya, sudah tidak ada skor ini tidak pilih itu akan mengurangi melukai tentang apa ya belajar yang merdeka. Itu Bapak Ibu, kita bisa ambil beberapa di situ ya, misalkan satu peserta didik terlambat mungkin 3 tahun itu kan peraturan baru sifatnya konkret. Kemudian yang tentang perilaku ini ya, membawa ke sekolah atau mungkin di poin 15 misalkan ya, mengancam peserta didik lain itu kan tidak boleh. Bahwa kita mereka belajar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman, tidak ada pressure. Jadi benar-benar anak itu akan benar-benar mengeluarkan semua bakatnya tanpa ada tekanan. Kalau anak-anak sudah tertekan kan nggak mungkin dia akan mengeluarkan, apalagi sudah dikucilkan. Nah, di sini nanti Bu Fusi akan menjelaskan tentang restitusi, tentang 5 kebutuhan penting bagi anak-anak. Jadi bedanya peraturan dengan nilai kebajikan itu sebenarnya kalau peraturan itu sifatnya stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon. Jadi misalkan anak itu berbuat pasti ada sanksi. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang siapa? Ya yang punya peraturan. Anak pasti kalah. Dan anak akan termotivasi untuk tidak suka dengan peraturan. Kemudian untuk yang keyakinan kelas itu sifatnya sama-sama menang Bapak Ibu. Anak ya bisa termotivasi untuk berubah, sekolah juga
terbantukan dengan menjadi lingkungan yang lebih positif. Gitu. Dan anak-anak itu lebih termotivasi secara intensif. Jadi motivasi dari dalamnya itu keluar. Kalau udah keluar itu anak itu nyaman di sekolah itu ingin hawa itu ingin makan. Kalau ini ya itu 5 kebutuhan ya. 5 kebutuhan itu ada freedom, kebebasan. Anak-anak itu kenapa tuh kalau berbuat kesalahan itu pasti ada sebabnya itu ciri-ciri dari keyakinan kebajikan itu seperti itu loh. Jadi bedanya itu di stimulus respon. Kemudian kalau di peraturan di nilai kebajikan itu kalau di nilai kebajikan itu menggunakan teori kontrol. Jadi teori kontrol itu bertolak belakang dengan stimulus respon. Stimulus respon itu digunakan atau lebih ke arah sifatnya ke arah peraturan sekolah. Kemudian kalau teori kontrol itu arahnya ke nilai kebajikan atau keyakinan. Nanti ada juga kebutuhan 5 kebutuhan ini kenapa anak itu kok. Jadi menganggap bahwa stimulus respon itu menganggap bahwa anak yang bersalah itu sama semuanya itu ya manusia itu sama bersalah gitu. Menganggap bahwa masalah itu dia punya masalah itu dia salah. Menganggap bahwa itu melakukan kesalahan ya kamu itu salah. Tetapi kalau yang teori kontrol itu anak salah itu mempunyai alasan, mempunyai tujuan. Kenapa dia itu melanggar? Dia punya alasan, punya tujuan. Nah, tujuan ini ada korelasinya dengan 5 kebutuhan gitu ya. Ada kebebasan, ada kesenangan. Anak itu mungkin tidak pernah masuk kelas, di jamnya siapa lagi? Ada tidak kebebasannya terganggu, bisa jadi dia tidak bebas dengan dirinya, bisa jadi atau mungkin karena tidak senang ya, fun, ada kebutuhan fun. Ada fisiologis misalkan tentang tidak pernah masuk di kelas karena anak-anak itu sering jajan dirinya karena memenuhi fisiknya, fisiologinya. Jadi ada 5 kebutuhan yang nanti berhubungan dengan keyakinan kelas ini. Kemudian ada 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru, jadi sebenarnya guru-guru ini dilatih untuk bagaimana kita itu tergerak, hatinya itu tergerak. Makanya Bapak Ibu itu ini kita sharing itu biar ada tergeraknya sendiri. Nanti kalau sudah ikut CGP tambah tergerak. Kelas itu jadi tidak merubah atau tidak menambahi dari keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas prinsipnya adalah tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti siswa tidak akan pernah bisa menghafalkan. Harusnya simpel aja sedikit dan anak itu benar-benar bisa menghafal. Nah, kata-katanya juga kalau bisa yang menarik. Kemudian tadi yang berhubungan dengan Bukomi, keyakinan kelas yang dipraktekkan apakah masih ada yang melanggar? Masih jauh itu, masih banyak. Karena kita itu intinya tadi sudah pernah saya singgung tentang bagaimana kita bergerak dan menggerakkan. Intinya apa? Kita itu bersatu. Ya. Kalau kita tidak bersatu, bergerak CGP saja tidak akan. Siswa itu 1000 sekian siswa ini tidak akan pernah bisa berubah kalau kita itu tidak bergerak semua. Dan pasti butuh proses dari misalkan ternyata keyakinan kelas ini kok kita sudah bentuk ternyata ada yang masih tidak sesuai dengan yang diyakini dan lain sebagainya. Itu biasanya nanti ada hubungannya dengan institusi ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergerak itu kan sudah memiliki teori-teori yang didapat. Itu biasanya ya bagaimana mendampingi anak-anak biar anak-anak itu
bagaimana tuh biar itu tumbuh motivasi intrinsipnya ya lewat segitiga institusi. Jadi yang memang kita harus benar-benar tahu teorinya dulu ya. Kalau tidak itu ibaratnya kita itu megang tembok yang kita pegang gajah itu seperti itu. Tidak ada apa yang kita pegangi pedoman itu. Jadi harus ada landasannya, ada teorinya harus kita baca dulu, termasuk 5 kebutuhan, 5 posisi kontrol itu sebagai apa ya intinya sebuah proses untuk menuju ke sebuah muaranya yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak mungkin langsung kita buat terus bisa jadi buku ini. Dari atasnya itu sudah ada 5 kebutuhan pokok, restitusi. Jadi semua berdua kalau menghadapi siswa ya pakai 5 pokok. Kalau panjenengan masih menggunakan posisi menghukum ya nanti keyakinan kelas tidak akan pernah terbentuk. Semua harus benar-benar tergerak dari di sini. Misalkan saya ingin belajar mengubah mindset dan saya ingin memerdekakan anak. Bukan merdeka dalam arti anak itu terus tidak ada pembatasannya ya keyakinan kelas itu loh. Jadi kita memerdekakan dalam arti itu anak itu apa tuh dia potensinya apa? Potensinya misalkan dia tuh bisanya musik, ya kita pembelajarannya gunakan musik. Anak ini pakai kalau sukanya visual ya. Jadi bagaimana menumbuhkan anak, memerdekakan anak dengan tanpa ada syarat dalam memberikan pembelajaran ke anak. Intinya itu bukan terus bocoran publikasi tidak. Tapi bagaimana anak itu bisa terfasilitasi sesuai bakatnya, kodratnya. Jadi kodrat anak itu beda-beda kalau ibu dilahirkan di dunia itu berbeda-beda. Saya, Bu Susi, Bu Wahyu itu berbeda. Mungkin saya bakatnya agak kurang dalam Bu Wahyu, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi Bu Erna lebih tinggi, ya. Nah, katanya gambarnya, ya. Nah itu kodratannya itu jadi tidak boleh disamakan. Kamu bodoh ya, gitu. Nah itu akan menjadi dia menjadi terkucilkan bahwa itu. Dia merasa kayak apalagi menggunakan 5 posisi kontrol yang merasa bersalah. Itu langsung biasanya yang merasa bersalah itu misalkan dipakai kata-kata kecewa dengan kamu itu sebenarnya tuh jadi iso kok yo mau terus itu kecewa loh apalagi bapak ibu ada budaya rasa karena padahal halus dia kan halus tuh tidak harus membentak ya apalagi yang menghukum dulu malah dibentak. Nah itu anak menjadi kayak terus mundur gitu, tidak ingin mengaktualisasikan bakatnya. Nah itu jadi PR-nya adalah Pak, intinya dibandingkan tidak di anak itu hanya subjek subjeknya. Kalau ingin nanti keyakinan kelas ini berhasil ya mulai dari kita. Makanya CGP itu direkrut itu biar mengubah paradigma anak-anak itu biar merdeka, bukan dari keyakinan kelas itu terus anak bisa selesai dengan tidak bisa mengikut CGP, tidak ikut PLN terus bisa terbentuk, tidak mungkin. Itu ya, jadi dari gurunya Bapak Ibu sebenarnya. Makanya CGP itu kemarin modul pertama harus di tracer dulu ya. Ini kenali dulu tentang visi-visi guru penggerak itu apa gitu ya. Yang menggerakkan nilai-nilai guru penggerak itu apa. Jadi guru penggerak itu ada nilainya juga gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu juga masih ingat itu visi ya. Tentang nilai-nilai guru penggerak. Nah ini karena waktunya sudah ini yang videonya singkat saja. Ayo kita ubah ya itu intinya di situ. Jadi jawabannya sama loh. Jadi di situ sebelum saya tutup ada sebuah kata dari Stephen ini tentang bagaimana kita merubah sebuah peraturan menjadi keyakinan kelas. Ini tidak mudah Bapak Ibu, tapi ini supaya Bapak Ibu bisa mengingat dan bisa tersentuh hatinya, yaitu gini menurut Stephen Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa yang ada di hadapan kita itu realitas. Anak itu bersalah, itu ada tujuannya. Anak itu kenapa dia itu kok terlambat, terus jam 7 harusnya bisa jadi anak itu terlambat di jalan karena mager, bisa jadi karena dia bangun kesiangan, bisa jadi macam-macam. Tidak bisa disamakan dulu. Ya, tidak lulus itu harus diproses restitusi Bapak Ibu. Ini ada semua ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Tidak terus kok nggak latih ada yang orang tidak. Mungkin gitu ya Bapak Ibu. Ada masih nggak mau masih terus itu Ya bisa jadi kalau cuma di sini. Ya, ini sudah disinggung betul ya. Ini perlu kerja keras Bapak Ibu. Makanya sekolah itu kan dibuat nyaman dulu Pak Bi. Sekolah itu dibuat nyaman dulu biar anak itu senang. Biasa bisa jadi anak itu nggak mau sekolah karena tidak nyaman. Tidak nyaman ada beberapa aspek, bisa dari gurunya, bisa dari lingkungannya, bisa dari cara mengajarnya, bisa dari aspek-aspek yang lain. Makanya Pak Bowo itu dulu buat ini cemerlang itu biar ayo betah di sekolah. Itu salah satu sudah betul. Itu kalau sekolah itu teranak gitu ya. Catnya bagus gitu. Kursinya dosa dia gitu ya. Bagaimana perasaan anak? Kan tidak nyaman. Kalau ini dosa dimungkin kita itu membuat anak biar anak itu jangan disenangi Bapak Ibu kalau ada anak yang merasa bersalah ditangani aja. Pokoknya di sini jajan, jangan mengoyak apa target. Ini kamu harus apa ini? Itu susah nanti. Anak itu kan berbeda. Ada yang mampu matematika misalkan atau fisika, bahasa Inggris. Kadang-kadang dia nggak suka dan tidak berbakat, tidak bisa kita paksa. Gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Karena waktunya sudah gugur. Mau tanya Saya waktunya saya. Jadi mau tanya. Kalau kita kasih waktu ya. Kita kasih waktu di tempat yang berbeda. Sharing bersama bisa ya. Ini tidak berbayar Bapak Ibu, jadi kita free. Ya. Nanti kalau kita disuruh untuk sharing, saya siap. Teman-teman siap, Aliwan siap. Kami siap mendampingi Bapak Ibu yang mau CGP. Kami akan dampingi biar kita itu banyak yang lolos. Ini nanti jawabannya bisa beraneka ragam Bapak Ibu. Jadi jika Agus ini menjawab bahwa karena Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, itu berarti ini kita kembali pada kebutuhan fisiologisnya tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup dari si Agus. Ya. Kemudian jika Agus menjawab bahwa karena dia senang jadi memperhatikan dia, jadi temannya itu memperhatikan. Jadi Agus melakukan hal itu karena untuk menarik perhatian dia, karena banyak juga anak kita yang mungkin seperti itu. Nah, kita juga harus memahami akan kebutuhan dasar tersebut. Nah, jadi di sini si Agus ini butuh apa? Butuh cinta dan kasih sayang, atau butuh untuk diterima, butuh diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, jika Agus di sini menjawab bahwa dia ingin merasa hebat karena temannya jadi takut, nah di sini berarti ada kebutuhan untuk penguasaan atau pengakuan atas kemampuan si Agus itu tadi, bahwa iki loh si Agus tuh bisa dapat bekal makan siang tanpa dia harus membawa dari rumah. Ada pengakuan seperti itu. Teman-temannya menjadi takut, dan itu akan membuat dia menjadi merasa kebutuhannya akan terpenuhi seperti itu. Kebutuhan akan pengakuannya itu terpenuhi. Kemudian jika Agus ini masih menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena bekalnya mesti itu saja. Nah, ini berarti Agus ini butuh tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Sebenarnya Agus kan pingin hari Senin mungkin jadwalnya makan ayam goreng atau mie goreng, tapi kok dengan ibunya hanya dibawa
di sini ada 5 posisi kontrol tadi yang sempat disinggung Pak Pras ya. Kita 5 posisi kontrol. Silakan Mas Soim. Saya punya video Bapak Ibu. Saya sedikit menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dari video yang barusan ditayangkan ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama maksudnya itu tadi saya rangkum dalam kebetulan ada video kok ini cocok gitu kan supaya lebih mudah diterimanya. Jadi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu dalam posisi kita sebagai guru. Yang pertama di sini ada posisi sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum ini biasanya Bapak Ibu berkata kalau kamu tidak melakukan awas ya nanti itu sepertinya bahasa yang sering keluar itu seperti itu. Kemudian dalam posisi pembuat rasa bersalah, biasanya kalimat yang dikeluarkan itu harusnya kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakan itu sampai stres misalnya gitu. Kemudian yang ketiga, jadi posisinya penghukum sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman posisi kontrolnya, kemudian ada sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Itu ada 5 posisi kontrol. Kemudian dari kelima posisi kontrol itu biasanya Bapak Ibu guru itu sering melontarkan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti Bapak Ibu guru berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Kan seolah-olah dengan mengatakan hal ini akan membuat murid itu menjadi tidak berdaya, menjadi ya salah, aku begitu, terus akhirnya akan menghambat pengembangan diri murid tersebut. Kemudian pernyataan yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, mesti telat, misalnya kayak gitu. Mesti bocah ini telat. Nah, itu berarti guru berposisi sebagai penghukum, karena menghukum seperti ada pelabelan yang diberikan kepada siswa, sehingga ini juga membuat siswa itu tidak bisa merdeka dalam mengaktualisasikan dirinya. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman, kalimatnya misalnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, misalnya seperti itu. Nah, jadi posisi sebagai teman seperti itu. Kemudian yang keempat, ada posisi pemantau. Biasanya kalimat yang dikeluarkan adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, seperti itu. Kemudian yang sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang paling tepat untuk Bapak Ibu guru adalah sebagai posisi yang mana kira-kira? Kalau menurut Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol yang ada, yang harus kita terapkan itu menurut Bapak Ibu guru yang mana? Sebagai manajer. Sebagai manajer itu. Jadi ribetnya apa ini? Ribetnya apa? Ribetnya beri tepuk tangan yang keras. Makan gratis berpaling. Kok belum muncul minum jadinya? Jadi posisi yang paling tepat adalah posisi sebagai manajer, diharapkan seperti itu. Kalau kita kembali lagi ke bagian ini Bapak Ibu, jadi untuk yang menghukum dan membuat rasa bersalah ini sebenarnya merupakan identitas gagal. Kemudian kalau bisa
dalam posisi sebagai teman itu kan biasanya kita akrab nih dengan siswa, tapi ternyata posisi teman itu bukan merupakan posisi yang efektif, karena di satu sisi memang kita bisa ada pendekatan lebih nyaman dengan siswa juga mudah mungkin untuk melakukan isi hatinya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain siswa itu akan nggak mau nanti kalau bukan kita yang ngomong seperti itu, jadi nggak akan nurut ketika bukan temannya yang ngomong. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, jika ternyata kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai teman kok di saat tertentu tidak melakukan hal itu, maka siswa akan merasa kecewa. Saya kira itu basic saya, ternyata kok enggak. Nah, itu saat kita tidak memposisikan diri sebagai teman yang baik bagi siswa, berarti siswa akan merasa kecewa. Jadi memang yang paling tepat adalah posisi sebagai manajer, seperti itu ya. Kemudian kita langsung saja untuk yang segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar ya dengan istilah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi 3 tahapan dari segitiga restitusi. Saya punya ini untuk penutupnya, saya punya video praktik penerapan segitiga restitusi.
Tepuk satu. Nomor satu. Ya, tepuk satu. Selamat pagi Bapak Ibu guru atas perhatiannya dari pemaparan kami bertiga tadi tentang budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini kita bertiga akan memberikan waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk berbagi pengalaman, share atau menambahkan dari pemaparan kami. Apabila ada yang kurang, kemudian bisa memberikan pengalaman untuk kita bisa bertukar pengalaman agar di Semarang ini bisa menciptakan budaya positif yang lebih maju untuk kebaikan anak-anak kita. Monggo. Aktif ya. Ini murid aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal. Yang pertama itu saya melihat tempelan-tempelan suatu itu yang membuat itu sementara ini untuk PDP atau nanti semua guru yang pertama. Yang kedua, dengan tidak adanya peraturan persatuan ini kadang membuat guru itu mengatur kelas itu susah. Nah sementara ini saya membuat kesepakatan dengan siswa, tapi itu nanti melanggar yang keyakinan kelas atau tidak, melanggar apa namanya yang turko. Jadi nanti gini, anak yang melanggar itu yang muslim itu saya suruh istighfar. Kalau baru 1 kali berarti 10 kali. Kemudian berikutnya itu menyanyikan lagu nasional atau wajib supaya anak-anak itu lebih suka ke lagu-lagu yang nasional atau wajib. Nah itu melanggar atau tidak? Itu ada dua pertanyaan. Terima kasih untuk waktunya. Saya cuma ingin tahu saja dari keyakinan kelas yang sudah dipraktekkan, apakah sudah bisa terlaksana betul atau masih ada yang mungkin melanggar. Kalau sudah terlaksana kan dari sudah bagus sekali. Tapi kalau masih ada siswa yang melanggar, bagaimana cara kita itu untuk memberikan solusinya? Padahal itu hanya keyakinan yang diterapkan, bukan aturan, sehingga kita ingin tahu aja bagaimana solusi. Ada dua. Terima kasih untuk paparan yang disampaikan oleh bertiga. Saya mengamini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dan saya merasa secara pribadi maupun sebagai guru atau khususnya di status siswaan itu, saya merasa saya punya banyak teman untuk nanti bagaimana kita bersama-sama, kalau istilahnya sekarang membuat keyakinan siswa gitu ya. Kita sudah berusaha menghindari, kalau dari paparan kita tadi, menghindari peraturan, tapi keyakinan siswa, membentuk keyakinan siswa. Apapun itu saya setuju, intinya kami mendapat lebih banyak dukungan di dalam kita nanti menciptakan budaya yang sehat, budaya yang baik, budaya yang positif di SMA Negeri 1 Ambarawa. Mau nanti bentuknya peraturan kalau sudah tidak cocok, tapi sekarang mau diganti yang membentuk keyakinan bersama,
ayo aja. Yang jelas akan lebih ini dengan adanya CGP itu akan lebih banyak pendukung, lebih banyak yang terlibat di dalam itu sistem. Tadi Bu Ayu tadi sempat ada paparan terakhirnya itu membentuk sistem ya. Nah, sistem untuk membuat anak-anak atau kita atau penghuni sekolah Semanega ini untuk memiliki budaya yang positif. Yes, punya banyak CCP, kita kerja bareng guys. Kalau yang peraturan diganti apa? Menghormati, diganti apa? Ayo aja, setuju aja saya. Itu semuanya baik. Dan ayo, bagaimana kita segera bareng-bareng bekerja sama. Dan tadi butuh dukungan orang tua, butuh dukungan guru, kita biar sama peserta didik. Nah, ayo, how-nya bagaimana kita menyelaraskan 3 aspek tadi untuk benar-benar mewujudkan budaya positif di Semanega. Terima kasih. Ini kok orang kalau kontanya nanti bisa saya beli yang lain ya. Aku nanti tahu kalau jawaban uang ya. Dari ketiga pertanyaan Bapak Ibu Guru tadi ada Bu Dwi, kemudian Bu Koni, Bu Yohana memberikan statement untuk kita sama-sama Bapak Ibu Guru yang ada di Semanega ini untuk saling paling tidak bekerja sama, bersinergi untuk membentuk anak-anak kita menjadi lebih baik dengan sebenarnya tadi saling berkaitan dari Bu Dwi dulu tadi dengan tempelan keyakinan kelas itu memang sementara mungkin baru dilaksanakan oleh beberapa CGP dan sudah merambah ke Bapak Ibu Guru. Saya lihat di 10.1 itu Bu Wiwi juga sudah membentuk keyakinan kelas, kemudian di kelas juga sudah banyak sekali. Jadi ini dari komunitas yang kecil dulu, komunitas kelas, kemudian dari komunitas kelas yang sudah kita bentuk dari 10.1 sampai 10.11, kemudian untuk kelas 11 sepertinya belum semuanya. Untuk kelas 12 kebetulan saya tidak mengajar kelas 12, jadi tidak masuk kelas di kelas 12, jadi saya belum. Tetapi dari pembudayaan tadi komunitas kecil, komunitas itu menyadarkan dalam hubungan positif yang nantinya juga akan membentuk karakter anak. Seperti itu. Kemudian untuk Bu Koni tadi tidak serta-merta dan stabil, tetapi perlu sinergi kita sehingga anak memiliki kesadaran. Intinya seperti itu, kesadaran. Jadi anak-anak itu bisa melakukan dengan sadar, dengan ikhlas, kemudian tidak akan mudah itu. Seperti itu. Bisa ditambahkan Pak Pas atau Bu Musi? Sedikit menambahkan dari pertanyaannya Bu Koni ya, tadi apakah keyakinan kelas itu memang yang sudah ada, sudah dipraktikkan, terus nanti bagaimana jika masih ada yang melanggar. Tentu dari keyakinan kelas yang kedua itu masih ada anak yang melanggar. Terus bagaimana solusinya? Kita ingatkan kembali. Terima kasih atas diskusi yang sangat luar biasa, pertanyaan dari Bapak Ibu semua serta sudah dijawab oleh rekan-rekan CGP. Terima kasih banyak. Dari saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat beraktivitas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.